Pendidikan Agama Islam tingkat 3 kelas E, Fakultas Tarbiyah Institut Agama Islam Cipasung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Rejaluddin, Fakultas Tarbiyah, jurusan PAI, kelas PAI 3E. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahayu Robiatul Alawiyah dari jurusan Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, kelas PAI 3E. Di sini saya berasal dari kelompok 2 dalam mata kuliah Teknologi Pendidikan PAI. Pembahasan pertama yakni tentang pengertian teknologi, pendidikan, dan kinerja. Menurut Purbah Wajaharaha, pengertian teknologi mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang cara kerja di bidang teknik, mengacu pada sebuah ilmu pengetahuan yang digunakan dalam pabrik ataupun industri tertentu, di mana definisi ini mengacu pada definisi praktis dari teknologi yang banyak digunakan pada pabrik-pabrik dan industri tertentu. Menurut seorang ahli teknologi bernama Nasibit mengatakan bahwa teknologi adalah sebuah benda dan juga sekaligus objek berikut bahan dan wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Pendapat ini juga diungkapkan oleh Nyarso yang menyatakan bahwa teknologi adalah suatu bentuk proses yang meningkatkan nilai tambah. Proses tersebut dapat menghasilkan suatu produk tertentu di mana produk yang bersangkutan tidak terpisah dari produk yang lainnya. Teknologi menurutnya merupakan sebuah bagian integral yang dapat dalam suatu sistem tertentu. Sedangkan itu, dalam Kamus Besar Indonesia atau KBBI, teknologi memiliki arti yang pertama, metode ilmiah untuk mencapai tujuan praktis, ilmu pengetahuan terapan. Yang kedua, keseluruhan saran untuk menyediakan barang-barang yang diperlukan bagi kelangsungan dan kenyamanan hidup manusia. Pendidikan yaitu suatu proses pembelajaran pengetahuan, kemampuan serta keterampilan yang dilihat dari kebiasaan setiap orang yang menjadi bahan warisan dari orang sebelumnya hingga sekarang. Di sini dijelaskan bahwa pengertian pendidikan sangat dibutuhkan dalam menunjang pengetahuan serta penelitian ataupun pelatihan. Kinerja menurut Anwar Prabu Mangkunegara, kinerja prestasi atau kerja adalah hasil kerja sebuah kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang pegawai adalah dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Dari ketiga pengertian di atas dapat kita simpulkan bahwa teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja belajar. Studi dan etika praktik tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses, dan sumber daya teknologi. Teknologi pendidikan juga merupakan suatu cara yang sistematik dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran. Bentuk tujuan pembelajaran yang spesifik berdasarkan penilaian dalam teori belajar dan komunikasi pada manusia dan menggunakan kombinasi sumber-sumber belajar dari manusia maupun non-manusia untuk membuat pembelajaran lebih efektif dengan adanya teknologi pendidikan, maka kinerja atau hasil seseorang akan semakin berkualitas. Adapun bahasan materi yang ingin saya sampaikan terkait kedudukan teknologi untuk pendidikan. Perkembangan kajian teknologi pendidikan menghasilkan berbagai konsep dan praktik pendidikan yang banyak memanfaatkan media sebagai sumber belajar. Nah, oleh karena itu terdapat persepsi
bahwa teknologi pendidikan sama dengan media. Padahal kedudukan media berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah dalam penyampaian informasi atau bahan belajar. Nah, dari segi sistem pendidikan, kedudukan teknologi pendidikan berfungsi untuk memperkuat pengembangan kurikulum, terutama dalam desain dan pengembangan, serta implementasinya. Bahkan terdapat asumsi bahwa kurikulum berkaitan dengan what, sedangkan teknologi pendidikan mengkaji tentang how. Nah, dalam kaitannya dengan pembelajaran, teknologi pendidikan memperkuat dalam merekayasa berbagai cara dan teknik dari mulai tahap desain, pengembangan, pemanfaatan berbagai sumber belajar, implementasi, dan penilaian program dan hasil belajar. Nah, itulah tadi saya kira cukup bahasan kedudukan teknologi untuk pendidikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini akan dibahas mengenai letak di mana teknologi dapat mempermudah kinerja PAI. Teknologi dapat mempermudah kinerja PAI itu dalam segi apa saja? Pertama, dalam segi sumber belajar. Dari aspek sumber belajar, kemajuan teknologi dapat mempermudah pencarian mengenai materi pembelajaran yang didapatkan akan lebih mudah dan cepat. Namun, di sisi lain, seseorang ataupun seorang pendidik harus lebih hati-hati dalam memilih materi yang didapatkan dari akses internet. Sebab, pada akses internet itu, siapa saja, baik pendidik ataupun bukan pendidik, dapat menguploadnya secara bebas. Maka dari itu, seorang guru harus lebih hati-hati dalam memilih materi pembelajaran yang akan disampaikan kepada siswa. Dan tentunya, dengan adanya teknologi, para pihak yang terlibat dalam pendidikan agama Islam harus mampu memanfaatkan teknologi itu sendiri secara baik, karena cara belajar secara konvensional atau tatap muka dan ceramah tidak efektif atau kurang efektif pada masa sekarang ini. Karena jika dilakukan terus-menerus, maka pembelajaran akan semakin menjenuhkan atau tidak ada perubahan. Nah, di sini harus adanya perubahan inovasi baik dari segi metode belajar ataupun media pembelajarnya. Nah, akan tetapi dalam pembelajaran PAI pun peran guru sangat penting dalam hal ini, karena harus ada keseimbangan antara penggunaan teknologi dengan peran guru dalam pembelajaran PAI. Sebab dalam pembelajaran PAI itu tidak hanya transfer of knowledge atau ilmu pengetahuan, tetapi juga harus menanamkan nilai-nilai seperti akhlak, adab, dan semua itu tidak bisa digantikan oleh teknologi. Kedua, dengan adanya teknologi dapat mempermudah kinerja PAI dalam segi metode pembelajaran. Seorang guru dapat membuat media pembelajaran secara kreatif dan inovatif jika seorang guru akan menjelaskan suatu materi kepada siswanya. Dan ketiga, dengan adanya teknologi akan mempermudah atau mengefektifkan waktu. Karena contohnya dalam masa sekarang atau masa pandemi ini,
pembelajaran tatap muka itu ditiadakan, maka otomatis jika pembelajaran tatap muka ditiadakan harus ada solusi bagaimana pembelajaran harus tetap berjalan. Nah, dengan adanya teknologi, pembelajaran akan tetap berjalan dengan menggunakan akses internet atau aplikasi-aplikasi yang mendukung untuk proses belajar mengajar seperti Classroom, WhatsApp Group, dan Zoom. Jadi, dapat ditarik kesimpulan bahwa letak teknologi dapat mempermudah kinerja PAI itu pertama dalam segi pencarian sumber belajar, kedua dalam segi metode pembelajaran, dan ketiga dalam segi pengefektifan waktu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk semua yang menonton video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan materi dari pemateri sebelumnya, yaitu saya akan memaparkan tentang contoh teknologi mempermudah kinerja PAI. Bagaimana cara teknologi mempermudah kinerja PAI? Banyak sekali, banyak. Contoh halnya sekarang, walaupun kita tidak bisa belajar bertatap muka seperti hal biasanya atau biasa disebut dengan belajar offline, kan sekarang sistem belajarnya menjadi online untuk sementara karena dikarenakan situasi tidak mendukung seperti halnya ada COVID-19 ini. Nah, jadi kita sebagai guru harus bisa memanfaatkan teknologi supaya anak-anak tidak ketinggalan dalam hal belajar. Contohnya seperti sekarang belajar online, mengirimkan tugas atau sebagainya dengan cara menggunakan teknologi. Nah, gitu. Sistemnya kan sekarang hampir semua, bukan hampir semua diwajibkan online untuk belajar itu. Nah, guru juga harus bisa mencontohkan cara menggunakan teknologi yang baik. Jangan semena-mena menggunakan teknologinya, harus mengatur waktu, memanage waktunya, memberikan tugas sewajarnya saja, tidak berlebihan, jangan mempersulit, tapi harus mempermudah juga. Kan gunanya teknologi itu untuk mempermudah, bukan untuk mempersulit. Itu jangan mempersulit, karena mempersulit itu kesian kepada anak-anaknya gitu. Jadi kita harus mempermudah lagi sistem pembelajarannya. Gunanya teknologi itu untuk mempermudah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah para pendengar yang budiman, sebagai kesimpulan dari pemaparan makalah yang telah kelompok kami sampaikan tadi, rupanya teknologi adalah sebuah benda dan juga sekaligus objek berikut bahan dan wujud yang berbeda dibandingkan dengan manusia biasa. Nah, teknologi pendidikan adalah studi dan etika praktik untuk memfasilitasi dan meningkatkan kinerja dalam belajar. Nah, studi dan etika praktik tersebut dapat melalui penciptaan, penggunaan, pengaturan proses, dan sumber daya teknologi. Jadi, kedudukan teknologi pendidikan sangat penting sekali untuk kinerja pendidikan agama Islam. Karena apa? Karena memudahkan akses dalam penerapan kinerja pendidikan agama Islam. Nah, teknologi pendidikan merupakan profesi dalam bentuk usaha yang terorganisir untuk menetapkan teori, teknik intelektual, dan penerapan praktis teknologi pendidikan. Nah, rupanya segitu pemaparan kesimpulan yang dapat kami sampaikan, dan saran sebagai penyusun, kami merasa masih banyak kekurangan dalam pembuatan video makalah ini.
Oleh karena itu, kami mohon kritik dan saran dari para pendengar yang budiman yang sangat membangun agar kami dapat memperbaiki pemaparan video makalah yang selanjutnya. Terima kasih.